I was, sorry, I'm close to tears now. I was close to tears at that moment because it was the great love that people have for St. Francis, and I suppose a love I have. I was saying to you the other day, one of the things that I think Pope Francis has achieved, simply through him being who God made him to be, is he... Basket ini adalah minggu dari MPLX NBL. Ada collab gitu lah teman-teman. Iya, kalau kalian datang ke MPL Arena di depan juga Di depan ada ada activity ring. seru. Betul. Ada ring. Bisa main basket di depan ya. Bisa main basket di depan. Ring road. Wah, Wih, ada ring basket, ada ring road, tapi susah Pak. Iya. Mohon maaf. Jauh lagi tuh ke sana. Wah, tapi ini rehat yang cukup panjang ya harusnya Yap. untuk Alter Ego bisa meriset kembali mood, mental, dan Betul. juga strategi untuk Ya. berhadapan di game yang kedua. first pick mereka ya, blue setnya 60% masih. Iya. Cuman tadi kalau kita lihat mereka dapetin second ya berarti ya? Second, Atau soalnya di red tadi side? first picknya dari TLID ngambil Harit. Yap, oke. Mental yang hampir menang, terus tiba-tiba dibalikin dan kalah, kena epic comeback kayak gitu, itu hancurnya lebih Om ya. Daripada lu emang dikalahin dari awal Ya, gitu. sangat sih, sebenarnya dua-duanya berpengaruh ya. Cuman kalau kita bicara stamina, itu lebih Iya. ke stamina ya. Karena kita udah hampir menang tapi kalah, Ya, ujung-ujungnya apa yang bakal mereka bahas di belakang gitu loh. Apakah mereka harus menunjuk satu orang yang harus disalahkan atau as a Wah. team mereka bakal Wow, masuk ke game yang kedua gitu. Om. Aha. Ya. Ya itu kan kejadian sehari-hari memang. betul. Benar. Namanya di blame ya. Iya, tapi ya pastinya kalau pro player ya Enggak lah. itu ada penengahnya pasti. gitu Tentu, loh. pasti peran dari coach ya kan yang punya POV jauh Nah. lebih luas ya kan. Yes, Gak melihat nah. dari satu sisi aja. Ya, dan dua coachnya juga kan ini pengalaman internasional kan kalau Alter Ego ada saver. Iya. Jadi dia udah tahu bagaimana cara untuk meriset semuanya, ya Yep. kan? Tidak saling tunjuk-menunjuk satu sama lain. Ini Kyo juga tadi di game yang pertama ya. Ini cuman ada satu poin dead loh, dia keren. 819, tenang banget mainnya. Mhm. Apakah dapat Harit? Fokus laning karena Oke. hero-nya juga lumayan mahal. Tapi trade-nya lumayan oke lah Harit Granger. Ya. Menurut aku ada ya so-so. Dan sejauh ini memang Harit Granger yang paling sering. Setelah tadi contoh dari live streaming. Live streaming adalah proses menyiarkan video dan atau audio secara langsung melalui internet dalam waktu nyata, real time. Artinya saat video direkam, ia langsung dibacakan ke pemirsa tanpa harus melalui proses editing atau penundaan besar. Beberapa poin penting tentang live streaming. Teknologi yang digunakan biasanya memanfaatkan koneksi internet cepat, kamera, mikrofon, encoder, alat untuk mengubah video menjadi sinyal digital, dan platform streaming seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Fungsinya banyak, digunakan untuk konser, seminar atau webinar, peluncuran produk, siaran berita, olahraga, gaming, atau bahkan aktivitas pribadi seperti Q&A atau vlog harian. Kelebihan dari live streaming adalah penonton bisa berinteraksi langsung lewat chat atau komentar, menciptakan rasa keterlibatan dan keaslian yang kuat. Tantangannya karena terjadi secara langsung, resiko gangguan teknis atau kesalahan tidak bisa diedit seperti pada video biasa, perlu dipersiapkan teknis dan mental yang lebih matang. Nah, di penjelasan live streaming selanjutnya kita akan membahas tentang IPTV. Kita akan membahas tentang live streaming dan IPTV. IPTV adalah suatu aplikasi lah, seperti aplikasi seperti Disney Plus, RCTI Plus, Netflix, dan sejenisnya. Itu aplikasi untuk menonton film atau serial-serial yang lain. Ada juga yang di dalam aplikasi tersebut bisa juga berbayar, bisa juga gratis. Tapi kalau gratis mungkin film-film yang sudah lama, kalau berbayar mungkin film-film yang terbaru ya. Seperti itu. Itulah IPTV. Dapat diakses juga di mana saja selagi mempunyai sambungan internet. Tapi susahnya IPTV ini untuk daerah-daerah yang terpencil yang susah sinyal. Nah, itu harus kerjasama lah dengan pemerintah setempat untuk dapat sinyal untuk menonton IPTV itu, menonton film-film di aplikasi IPTV tersebut. Halo semuanya, di zaman sekarang teknologi berkembang sangat pesat. Tanpa kita sadari, berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari sudah menggunakan teknologi.
Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyiaran berbasis internet dengan fokus pada dua teknologi yang telah merevolusi dunia media, IPTV dan live streaming. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita mengakses dan menikmati berbagai tayangan. Dari yang semula hanya tersedia di televisi, kini bisa kita nikmati kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Di video ini, kita akan memahami apa itu IPTV dan streaming, bagaimana perbedaan keduanya, keuntungan, dan tantangan yang dihadapi, serta dampak besar yang ditimbulkan terhadap industri penyiaran tradisional. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat tren dan inovasi masa depan yang akan membentuk pengalaman menonton kita ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan pastikan Anda menyimak hingga akhir karena materi ini sangat relevan di era digital seperti ini. Di era yang sangat cepat perkembangan teknologinya, mari kita bahas tentang penyiaran berbasis internet. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Dwi Janisa dari kelas IKF NIM 153240228. Kali ini saya akan membahas tentang teknologi dalam sistem penyiaran yang berfokus pada penyiaran berbasis internet atau IPTV dan streaming. Dalam video ini, kita akan mempelajari dunia penyiaran berbasis internet, khususnya dua teknologi yang paling banyak digunakan saat ini, IPTV dan streaming. Teknologi ini telah mengubah cara kita menonton TV, mempengaruhi industri media, serta memberi kebebasan bagi penonton dalam memilih konten yang mereka inginkan. Mari kita lihat bagaimana kedua teknologi ini bekerja dan apa dampaknya bagi dunia penyiaran. Yang pertama, kita bahas tentang pengenalan IPTV dan streaming itu apa. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan pemahaman dasar. IPTV atau Internet Protocol Television adalah sistem penyiaran yang mengirimkan saluran TV melalui internet, bukan melalui saluran udara, kabel, atau satelit tradisional. Dengan IPTV, Anda bisa menonton acara favorit Anda kapan saja, di mana saja, asalkan terhubung ke internet. Di sisi lain, streaming adalah proses pengiriman data multimedia melalui internet secara langsung tanpa perlu mengunduhnya terlebih dahulu. Layanan seperti Netflix, YouTube, dan Disney Plus adalah contoh paling populer dari streaming yang memungkinkan kita untuk menonton berbagai jenis konten video sesuai permintaan. Selain itu, perkembangan layanan IPTV dan streaming sangat dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen yang kini lebih menyukai konten on demand dan pengalaman menonton yang dapat disesuaikan. Generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, lebih cenderung mengakses konten dari perangkat mobile ketimbang menonton televisi secara tradisional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan IPTV dan streaming. Walaupun IPTV dan streaming keduanya berbasis internet, ada perbedaan mendasar di antara keduanya. IPTV lebih mirip dengan saluran televisi tradisional, namun pengirimannya melalui internet. Pengguna IPTV biasanya berlangganan layanan seperti menawarkan akses ke saluran TV langsung seperti halnya layanan kabel dan satelit. Keunggulan IPTV adalah menawarkan kualitas gambar stabil dan jaminan siaran langsung tanpa gangguan buffering. Di sisi lain, streaming lebih fleksibel dan bebas. Anda bisa memilih konten apa saja untuk ditonton kapan saja tanpa terkait pada jadwal siaran. IPTV biasanya digunakan oleh penyedia layanan TV kabel untuk memperluas jangkauan mereka tanpa infrastruktur fisik tambahan. Sebaliknya, layanan streaming cenderung lebih terbuka dan digunakan oleh platform digital global, memungkinkan distribusi konten yang luas dan tepat. Selanjutnya, keuntungan dan tantangan IPTV. Kini mari
Kita bahas keuntungan dan tantangan dari IPTV. Keuntungannya, IPTV menawarkan konten berkualitas tinggi dengan gambar yang jernih dan suara yang jelas, serta keandalan lebih baik dibandingkan dengan siaran TV tradisional. Banyak layanan IPTV juga menawarkan on-demand konten dan kemampuan untuk merekam acara favorit. Di beberapa negara berkembang, adopsi IPTV masih terkendala infrastruktur jaringan yang belum merata. Namun, kemitraan antara penyedia IPTV dengan perusahaan telekomunikasi mulai membuka peluang pertumbuhan di daerah-daerah tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang keuntungan dan tantangan streaming. Sekarang mari kita lihat keuntungan dan tantangan dari streaming. Keuntungan utama dari streaming adalah akses fleksibel ke ribuan judul film dan acara TV kapan saja dan di mana saja. Tidak ada batasan siaran langsung, konten bisa ditonton sesuai permintaan. Perkembangan teknologi kompresi video seperti H265 dan AV1 telah membantu mengurangi ukuran data tanpa mengorbankan kualitas, sehingga memungkinkan streaming tetap lancar meski di jaringan internet yang tidak terlalu cepat. Dampak IPTV dan streaming pada industri penyiaran. Bagaimana kedua teknologi ini mempengaruhi industri penyiaran? Dengan munculnya IPTV dan streaming, model bisnis tradisional penyiaran TV dan radio mulai bergeser. Stasiun televisi kini bertransformasi menjadi penyedia konten digital. Banyak dari mereka telah meluncurkan platform streaming sendiri atau bergabung dengan konsilium. Di sisi lain, kreator konten individu kini juga dapat bersaing di platform streaming. Saatnya kita membahas tren dan inovasi masa depan. Melihat ke depan, teknologi IPTV dan streaming akan terus berkembang. Beberapa inovasi yang sedang dikembangkan termasuk penyiaran dalam kualitas ultra high definition atau UHD dan bahkan AI serta integrasi kecerdasan buatan atau AI. Kita juga melihat peningkatan minat terhadap interaktif di mana penonton bisa memilih alur cerita seperti dalam konten interaktif Netflix. Selain itu, teknologi blockchain mulai dilirik untuk manajemen hak cipta dan monetisasi konten secara lebih transparan. Secara keseluruhan, baik IPTV maupun streaming telah membawa perubahan besar dalam cara kita menikmati media. Industri penyiaran akan terus berkembang dan kita akan melihat semakin banyak inovasi yang muncul untuk memenuhi kebutuhan penonton yang semakin cerdas dan terhubung. Sekian ya video yang dapat saya sampaikan, informasi yang dapat saya sampaikan. Kita telah sampai di akhir pembahasan tentang penyiaran berbasis internet, khususnya mengenai IPTV dan streaming. Dari yang kita telah pelajari, jelas bahwa teknologi ini membawa perubahan besar dalam dunia penyiaran, memberikan kita kebebasan dalam memilih dan mengakses berbagai konten kapan saja dan di mana saja. Namun, di balik itu semua, fleksibilitas itu ada pula tantangan yang harus diatasi, baik dari sisi teknologi, infrastruktur, hingga persaingan konten. Melihat terus ke depan, kita bisa berharap akan lebih banyak inovasi menarik seperti penyiaran kualitas ultra tinggi, siaran interaktif, hingga personalisasi konten berbasis kecerdasan buatan atau AI. Dari video ini dapat kita simpulkan untuk menambah wawasan tentang teknologi komunikasi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan selalu pintar menggunakan teknologi, karena teknologi tidak selalu baik, ada juga dampak buruk. Kita harus bisa menggunakan sebaik mungkin. Terima kasih.